Baik, kita mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetutongkian, Rahayu Bagas Waras, dan salam semua saudara. Salam. Alhamdulillah, puji syukur, berkat rahmat Allah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita semua bisa bergabung secara online di sini, bertatap muka secara online di sini di acara kesayangan kita, Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Salam. Baik. Salam semua saudara. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mengundang tokoh rohaniawan dari agama Hindu, yaitu dengan Dr. Igede Putuswardana, STMMC, MTRCH, dan nanti saya akan dibantu oleh moderator kita dengan Mbak Dewi Anjani Widya, SPD. Ya, dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang nilai-nilai ajaran Trihita Karana membangun harmoni di tengah keberagaman. Nah, ini sangat penting ya buat kita Trihita Karana ini kalau eh, nggak salah tiga sumber kebahagiaan atau tiga sumber keharmonisan hidup yang nantinya bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum saya eh, alihkan ke moderator, saya ingin memutar dulu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Selamat mendengarkan. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, mari bersatu, mari bersama karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, Pak Suwardana, mungkin tadi ada salah penyebutan gelar nih, Pak. Karena gelar Pak Suwardana ini panjang sekali. Hmm, mungkin Tak nanti apa-apa, bisa Mbak Wulan, tak ya, apa-apa, mungkin nanti tak bisa apa-apa. diperkenalkan lagi oleh moderator kita. Baik, saya panggil moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam dengan Mbak Dewi Anjani. Om Swastiastu, Mbak Dewi. Selamat malam, Om Swastiastu, Mbak Ya, Wulan. silakan kepada Mbak Dewi untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bede Dongtian, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Jumpa kembali dengan keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Anjani Widya Rahayu, biasa dipanggil dengan Mbak Dewi, yang pada malam hari ini bertugas sebagai moderator dalam acara rutin kita Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema nilai-nilai ajaran Trihita Karana membangun harmoni di tengah keberagaman yang akan dipaparkan oleh Dr. IGD Putu Suwardana, STMM, CMTR, CHL. Sebelum itu, saya sampaikan terlebih dahulu profil narasumber kita pada malam hari ini. Beliau selaku Ketua Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Timur, Ketua Bidang Pendidikan dan Kepemudaan PHDI Jawa Timur, Ketua Bidang Agama dan Keagamaan PHDI Kabupaten Sidoarjo, dosen pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancastia Banjarmasin, CO JPS MSDM Konsultan. Luar biasa peranan beliau dalam bidang agama dan pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, rekan-rekan jagongan online yang berbahagia, melihat keberagaman yang ada di Indonesia dari segi suku, agama, budaya, dan lain sebagainya tidak menutup kemungkinan terdapat celah untuk terjadinya perselisihan, perpecahan. Oleh karenanya, sesuai dengan judul kita malam hari ini, yaitu nilai-nilai ajaran Trihita Karana dalam membangun harmoni di tengah keberagaman yang dipaparkan oleh Bapak Dr. IGD Putu Suwardana STMM CMTR CHL. Untuk itu dipersilahkan Bapak Gede memaparkan materi pada malam hari ini. Terima kasih Dewi Anjani telah bersedia juga untuk menjadi pemandu atau dalam diskusi kita malam ini. Terima kasih juga pada Pak Wulan sebagai koordinator dalam acara ini. Nggih. Bapak Ibu, saya langsung saja izin saya share screen juga karena kadang-kadang saya tuh suka ngomong nanti ngelantur ngalor ngidul. Jadi kalau ada share screen gini setidaknya ada panduan. Jadi saya tidak akan apa namanya belakrak kemana-mana ya ceritanya begitu. Bentar kok.
Muncul. Muncul ya share screen saya. Ampun. Ampun, Bapak. Ya. Ampun. Baik, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witek Tong Tien, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di malam yang berbahagia ini kembali kita, khususnya teman-teman yang bisa join di linknya Indonesia Merayakan Perbedaan, yang acara ini memang selalu diadakan pada setiap malam Senin, jadi hari Senin, Senin malam. Ini kalau lihat di mana namanya, di share screen saya, kelihatan ini backgroundnya adalah, nah, pondok pesantrennya Gus Nizam, Ahlus Shafa wal Wafa di Wonoayu. Ini saya lupa kita ngambilnya kapan ya. Ke waktu itu IMP belum ada nih, sekedar tahu aja Bapak Ibu ya. Waktu itu IMP belum ada. Kita sering juga kumpul-kumpul offline bersama tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Sidoarjo. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ada video ini, mudah-mudahan bisa diputer ini ya. Oh, enggak bisa. Ini sebenarnya video menggambarkan bagaimana suasana yang harmonis itu menjadi satu media atau sarana kita bisa menjalankan setiap aktivitas kita. Kemudian di sisi yang lain, ini ada dua video sesungguhnya, kenapa enggak bisa tampil ya. Di sisi yang lain di video ini, oh ini bisa. Di sisi yang lain di video ini ada situasi peperangan. Jadi dalam dua kondisi yang berbeda itu kita dapat melihat bagaimana aktivitas kita secara pribadi individu, aktivitas kelompok dalam kegiatan sosial maupun keagamaan itu sangat bertolak belakang. Di satu sisi timbul semua dapat menjalankan aktivitas masing-masing dengan suasana yang tenang, suasana yang damai tanpa ada keraguan. Sementara di sisi yang lain dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kengerian, dipenuhi dengan sikap-sikap yang selalu waspada, selalu khawatir dengan keadaan-keadaan yang ada. Nah, sehingga dalam konteks hari ini saya akan mengangkat bagaimana nilai-nilai ajaran Trihitakarana yang ada di dalam agama Hindu itu dapat membangun harmoni. Jadi bukan keharmonisan. Kalau ke berarti keharmonisan kan belum terjadi, baru ke dia menuju. Ini harmoni, bisa membangun, artinya harmoni itu sudah terjadi. Jadi begitu ya. Nah, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita ini yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa? Siang dan malam. Siang dan malam itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, kematian. Kematian itu juga pasti terjadi. Kita hanya menunggu waktu, kita semua sesungguhnya ini sedang menunggu waktu saja. Tapi orang-orang arif bijaksana seperti kita ini, kita memanfaatkan waktu itu untuk sesuatu yang positif. Sesuatu yang bermanfaat untuk membangun harmoni di dalam kehidupan kita. Kemudian perubahan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, sesungguhnya itu terus terjadi perubahan. Dalam diri kita pun setiap waktu juga terus berubah. Yang pasti adalah apa? Usia kita terus berubah, terus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan. Nah, dalam kehidupan sosial tentu siang, malam, dan kematian ini sesuatu yang juga tidak bisa kita hindari ya. Kemudian, nah perubahan dan perbedaan ini dalam kehidupan sosial kita itu sangat dan sangat mempengaruhi sekali ritme atau dinamika dalam pribadi dalam keseharian kita. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi perubahan? Bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan ini menjadi sesuatu yang tidak membuat kita
kehilangan akan jati diri, tidak membuat kita akan kehilangan dengan pegangan agama, ajaran agama yang memang mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, untuk saling membantu dan lain sebagainya. Tentu salingnya saling positif ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu di dalam agama Hindu Bapak Ibu, kita mengenal ada ajaran Trihitakarana ya. Jadi Trihitakarana. Kalau kita melihat arti dari Trihitakarana ini sudah sangat umum ya. Ini Tri itu 3, Hita itu adalah kedamaian atau kebahagiaan, karena itu penyebab. Jadi Trihitakarana 3 hal yang menjadi penyebab untuk terciptanya kedamaian itu. Bukan kedamaian yang bersifat personal saja, tapi kedamaian yang bersifat universal. Kedamaian bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi kedamaian untuk seluruh isi alam semesta ini. Nah, Trihitakarana yang pertama itu adalah parahyangan. Parahyangan mungkin Bapak Ibu yang di luar dari agama Hindu, parahyangan itu mesti sudah pernah dengar mungkin ya. Jadi parahyangan adik, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang absolut, sesuatu yang berada di luar dari pikiran manusia, di luar dari imajinasi manusia, tetapi dia mengendalikan seluruh isi alam semesta ini. Jadi penyebab keharmonisan yang pertama ketika manusia kita dapat harmonis dengan Tuhan sebagai pencipta isi alam semesta ini. Kalau saya mengutip di dalam kitab Weda, Yayurveda, Mandala 40, mantram ke-1 itu adalah mengatakan Isewasam idam sarwam yat kimpa jagat yam jagat. Bahwa alam semesta ini diciptakan, dikendalikan, dan dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga karena beliau sebagai pemilik dari seluruh isi alam semesta, ketika kita ingin harmoni, tentu kita harus harmonis dengan pemilik dari alam semesta ini. Begitu ya. Jadi parahyangan yang pertama, ketika kita ingin harmonis, ketika kita ingin bahagia, ketika ingin damai, kita harus pertama kali damai dulu dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah pawongan. Di dalam kehidupan sosial, manusia kan tidak pernah lepas dari interaksi dengan sesama. Interaksi dengan sesama manusia. Ini pawongan, ini manusia, konteks manusia. Jadi kita tidak bisa memilih akan bertemu dengan siapa. Kita juga tidak bisa memilih kita menjadi apa, kita lahir di mana, kita lahir dalam agama, kita tidak bisa memilih. Sehingga dengan demikian, ketika kita ingin harmonis secara personal, kita harus harmonis dengan sesama manusia siapapun itu. Seperti gambaran film yang saya sampaikan tadi, ketika kita tidak harmonis dengan sesama, kita tidak akan bisa. Jangankan kita mungkin keluar jauh desa, keluar rumah saja, mungkin kalau kita tidak harmonis dengan tetangga kita, kita tidak akan bisa merasakan damai. Kita tidak akan tenang untuk keluar rumah. Meninggalkan rumah pun kita akan ragu-ragu karena takut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah palemahan. Palemahan itu adalah tempat tinggal kita. Isi alam semesta baik binatang, tumbuhan, termasuk yang kasat mata ini. Jadi demikian, jadi palemahan. Bagaimana kita akan merasa damai ketika terjadi banjir? Bagaimana kita akan merasa damai ketika terjadi gempa bumi? Bagaimana kita akan merasa nyaman di rumah ketika panas dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana palemahan itu kita diharapkan harmonis dengan alam semesta. Jadi alam semesta ini diharapkan akan memberikan suatu kebahagiaan ketika kita bisa menjaga dan merawat alam semesta. Ini konteks ajaran-ajaran dari Trihitakarana itu. Jadi parahyangan harmonis dengan Tuhan, pawongan harmonis dengan alam, dengan sesama manusia, palemahan harmonis dengan seluruh isi alam semesta, tumbuhan dan binatang, ya Bapak Ibu. Nah,
Kalau kita cermati sesungguhnya Bapak Ibu, setiap kegiatan formal, upacara nasional, misalnya upacara modern dan lain sebagainya, apapun, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan merupakan apa? Realisasi dari nilai-nilai ajaran Trihita Karana itu. Jadi setiap ada kegiatan kita tidak bisa, tidak akan mengganggu tetangga kita. Kita tidak bisa, tidak akan melibatkan orang lain dalam aktivitas kita. Nah, ketika kita harmonis, makanya kita akan dapat menjalankan semua kegiatan-kegiatan tersebut. Apapun. Setiap acara umumnya kita mesti minta izin dulu, izin keramaian, mungkin dari RT, RW, kepolisian, dan lain sebagainya. Untuk upacara makan, misalnya kita perlu catering dan lain sebagainya. Kita perlu orang terop, kita perlu nutup jalan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak harmonis di sana, tentu kita tidak akan mendapatkan izin. Sebelum upacara dimulai, pasti, sekali lagi, sebelum upacara dimulai, pasti diawali dengan doa. Doa itu merupakan perwujudan dari keharmonisan kita dengan Tuhan. Kan begitu, sehingga apa? Acara yang akan kita jalankan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi, setiap kegiatan sosial keagamaan yang formal, upacara pemerintah misalnya, yang maksud saya yang formal itu adalah kegiatan yang di pemerintahan ya Bapak Ibu. Jadi semua itu merupakan realisasi dari kehidupan yang disebabkan oleh Trihita Karana tadi. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama manusia, dan damai dengan alam semesta di mana upacara atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Di sini ada kutipan dalam kitab Sarasamujaya Sloka 135 secara gamblang. Bagaimana membangun keharmonisan itu? Jadi kita harus menjaga, menaruh cinta kasih kepada semua makhluk, Bapak Ibu. Jadi semua makhluk, tidak saja binatang, tumbuhan, manusia kan juga makhluk. Jadi tidak membedakan. Jadi bagaimana? Nah, karena dengan membangun cinta kasih kita kepada semua makhluk, di sanalah kita dapat menjalankan aktivitas kita, dharma atau kewajiban, arta kita dapat bekerja, kemudian kama kita dapat menikmati kesenangan. Matangnya nayuwetan masih ring sarwo prani apan ikang prana ngarannya ya ike nimitaning kapagehan ikang catur warga dharma artha kama, dan akhirnya kita apa? Mencapai moksa. Moksa ini dalam konteks artinya harmoni kebahagiaan. Selesai upacara, selesai kegiatan, kita semua bersuka cita, gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kemudian refleksi? Tadi kan itu dalam konteks teori kan ajarannya. Bagaimana refleksi dari parahyangan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi mengajarkan kepada kita untuk pentingnya menjaga hubungan yang kepada Tuhan. Nah, Tuhan dalam konteks agama Hindu Bapak Ibu, ini ada transenden dan imanen. Jadi kita harmonis transenden dengan Tuhan yang ada di luar tubuh kita. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang di luar, yang disebut dalam agama itu dikatakan sebagai acintya, tidak terpikirkan, tanka grahita dening manah buang indra, tidak dapat dibayangkan oleh indria. Kita harmonis dengan beliau. Kemudian imanen, Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebagai sang Atman, sebagai sang jiwa Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harmonis dengan Tuhan, artinya kita harmonis dengan Tuhan, kita damai dengan Tuhan sebagai pemilik alam semesta tadi, kita damai dengan diri kita sendiri. Kita bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau kita tidak bahagia dengan diri kita saja, kita tidak bahagia, bagaimana bisa kita akan bahagia dengan orang lain? Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi parahyangan itu membangun keharmonisan dengan Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen di dalam diri kita. Nah, dalam konteks keberagaman, ini berarti apa? Kita menghormati berbagai bentuk keyakinan dan praktek keagamaan. Ini harus ini konteks apa namanya? Realisasi dalam kehidupan kita di tengah keberagaman kita ya Bapak Ibu. Identitas Tuhan. Kalau dalam agama identitas Tuhan secara umum, di agama kita kan kita menyebut masing-masing.
Kita sayang Tuhan dalam agama ini disebut dengan Sang Yang Widi, di agama Islam disebut dengan Allah, di agama Kristen dan lain sebagainya, di semua. Itu adalah identitas, itu kan berbeda. Itu ayo kita pahami. Dalam agama Hindu ada Trimurti ini sebagai dewa yang utama, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pengembali atau pelebur dari wujud yang sudah ada ke wujud asalnya. Iya Bapak Ibu. Jadi kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa di agama Hindu satu Tuhan itu disebut dengan banyak nama? Ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi mereka. Ketika tugas dan fungsi Tuhan, ketika Tuhan sebagai pencipta itu disebut dengan Brahma. Ketika dia sebagai pemelihara itu disebut dengan Wisnu. Ketika dia sebagai pelebur atau pengembali kepada wujud asal, dia disebutkan dengan Siwa. Kita ambil satu contoh, kalau kita melihat teologi antropomorfisme, ada seseorang ayah, sebut saja namanya Mr. X. Nah, Mr. X. Ini seorang ayah yang sudah punya anak, kemudian dia juga kebetulan seorang dokter. Selain dokter, dia juga ternyata seorang dosen. Selain dosen, ternyata di lingkungan rumahnya dia diangkat menjadi ketua RW. Karena dia rajin olahraga, dia juga menjadi sabem pelatih taekwondo. Sehingga Bapak Ibu gimana kita melihat Mr. X tadi ketika di rumah dia dipanggil dengan ayah atau papa, ya kan? Ketika dia praktek melakukan aktivitas sebagai seorang dokter, dia dipanggil Pak Dokter. Ketika di kampus dia mengajar, dia dipanggil sebagai Pak Dosen. Ketika dia di lingkungan sosial sebagai RW, dia dipanggil dengan Pak RW. Ketika di dojangnya, dia dipanggil sebagai Sabem. Apakah orang berbeda? Tentu tidak. Itu adalah si Mr. X. Itulah teori antropomorfisme yang dapat menjelaskan kenapa Tuhan dalam agama ini disebut banyak nama. Sesungguhnya beliau itu adalah satu. Disebut banyak nama sesuai dengan fungsi dan tugas beliau. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga harus memahami perbedaan dari tata cara. Tata cara sembahyang, waktu-waktu bersembahyang itu juga harus dipahami juga perbedaan. Itu harus kita hormati, harus kita hargai. Dengan demikian, ini adalah wujud dari realisasi kita harmonis dengan Tuhan. Harmonis dengan Tuhan yang transenden dan harmonis dengan Tuhan yang imanen. Jadi kita itu menerima bentuk perbedaan itu berarti kan Tuhan yang ada di dalam diri kita sebagai sang Atman, sang jiwa itu telah memahami arti dari perbedaan-perbedaan itu ya Bapak Ibu. Kemudian Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar ini sederhana memang. Ini bagaimana mereka anak kecil ini begitu damai, begitu bersenda gurau dengan pakaiannya masing-masing, dengan ada apa namanya identitas agamanya masing-masing. Jadi itulah, ayo bentuk dari parahyangan harmonis kepada Tuhan, kita memahami segala bentuk perbedaan dalam konteks beragama. Identitas Tuhan, tata cara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pawongan. Jadi nilai dari pawongan itu apa? Toleransi dan solidaritas sosial. Pawongan menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antar sesama manusia dalam masyarakat yang multikultural. Ini berarti mengembangkan sikap saling menghargai, empati, dan kerjasama. Nah, bagaimana realisasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam lambang negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah macam-macam, ya kita harus pahami Indonesia terdiri banyak suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami. Kemudian bahasa kita, tradisi dan budaya kita juga kita pahami. Walaupun kita berbeda, ada mahawak, yaitu kata-kata mutiara, kata-kata apa namanya, kata-kata sakral dalam agama Hindu tertuang di dalam kitab Madhukya Upanishad ini ada 6 sloka 72 di sana mengatakan bahwa ayam bandu rayam neti ganana lagu citasam udara cari tanam tahu wasudaiwa kutumbakam.
Yang sering diutip adalah yang bait terakhir wasudewa kutumbakam, sesungguhnya kita semua adalah saudara. Jadi perbedaan-perbedaan di dalam lagu tadi juga perbedaan itu memang diciptakan oleh Tuhan, tidak bisa kita kita tidak berbeda itu. Coba Bapak Ibu bayangkan di dalam tubuh kita saja kita berbeda-beda ya. Ada kepala yang bentuknya bundar, ada telinga yang bentuknya gepeng seperti ada hidung, ada mata, ada tangan, dan lain sebagainya. Bentuknya berbeda. Artinya perbedaan itu apa? Menciptakan kesempurnaan. Kemudian kalau bayangkan kalau tubuh Bapak Ibu bentuknya seperti telinga semua, tentu tidak akan sempurna kan. Akhirnya apa? Perbedaan itu menciptakan kesempurnaan. Perbedaan juga menciptakan kenikmatan. Bapak Ibu kalau bikin sayur, kan ada garam, ada lombok, ada apa namanya lengkuas dan lain sebagainya, macam-macam sekali dicampur di sana akhirnya menimbulkan kenikmatan dan banyak sekali. Sehingga perbedaan-perbedaan itu ketika sudah mampu memahami perbedaan itu, di sanalah kita akan dapat hidup harmonis, kita tidak akan mempertentangkan itu. Yang berbeda biarkan berbeda, yang memang harus disamakan juga harus dibuat sama. Nah, artinya kan apa? Kita bisa menerima gitu loh. Jadi Bapak Ibu. Walaupun kita bukan berarti walaupun kita bisa menerima kita harus ikut, tidak ya Bapak Ibu ya. Kita menerima, kita menghargai, kita menghormati bentuk dari segala perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ada gambaran nih, ada foto nih. Berbagi kasih ini saya kebetulan dengan teman-teman Walima nih, saya ambil kutip. Mereka bermacam-macam, kita berbagi kasih Bapak Ibu. Jadi kita tidak melihat agamanya apa, ininya status, tidak melihat itu. Karena sesungguhnya di Madhurya Upanishad tadi mengatakan kita semua adalah bersaudara gitu ya. Kemudian yang realisasi dari kesadaran palemahan. Jadi kesadaran ekologis bersama. Jadi bagaimana palemahan mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dalam konteks global saat ini. Ya bagaimana kita menjaga alam, harmoni dengan alam, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita merawat alam ini. Kita melihat dalam lingkungan skup kecil saja di dalam rumah kita, misalnya bagaimana kita membuang sampah, bagaimana kita menanam pohon-pohon di pinggir rumah, di seputaran rumah kita. Kemudian bagaimana mungkin ada bapak-bapak yang suka burung, bagaimana yang suka dengan ikan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk realisasi dari kesadaran ekologi, kesadaran dengan palemahan ini bahwa ketika pulang kerja itu sudah capek, kesel. Jadi di teras itu sambil masih belum sempat ganti baju, dengar suara burung sambil ngetein begini gitu enak, jadi damai rasanya jadi begitu. Ada yang suka ikan mungkin ngasih makan ikan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana? Bahwa itu sesungguhnya adalah wujud dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam Bhagavad Gita ada 9 sloka 4 itu mengatakan ya bahwa alam semesta ini diliputi oleh bentukku yang tidak nyata. Jadi memang tidak wujud Tuhan kan tidak terlihat. Jadi diliputi sebagai inti dari setiap keberadaan alam sebagai sang jiwanya. Rohnya itu adalah Tuhan yang Maha Esa dalam tubuh manusia ketika diliputi oleh Panca Mahabhuta disebut sang Atman, sang jiwa Bapak Ibu ya. Nah, ini lihatin bagaimana anak ini begitu damai di alam semesta, begitu tenang dengan suasana perkebunan, dia main seluring dengan sambil angon. Ini ingat dengan masa kecil saya ini ya, bagaimana. Jadi bagaimana kesadaran ekologi merupakan realisasi dari ajaran Trihita Karana Palemahan itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita membangun rasa segala bentuk yang saya paparkan tadi itu, harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama pawongan dan palemahan. Bagaimana kita membangun? Yang pertama itu kita harus bersyukur dulu Bapak Ibu. Kita bersyukur. Dalam segala hal ayo kita bersyukur.
Kita mungkin lagi berhasil, ayo bersyukur. Kita mungkin lagi susah juga, ayo bersyukur karena pasti ada yang lebih susah dari dengan diri kita. Jadi bersyukur ini merupakan refleksi dari bagaimana kita harmonis dengan Tuhan, dengan parahyangan itu, bahwa segala sesuatu kan tidak ada yang lepas dari pengaruh Tuhan, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Tuhan. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian yang kedua apa? Ayo kita pahami perbedaan. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan. Ayo kita pahami perbedaan itu, bahwa satu, perbedaan menyebabkan kesempurnaan. Perbedaan dapat membuat kenikmatan. Perbedaan membuat keindahan dan lain sebagainya. Ayo kita pahami segala bentuk perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu kan sifatnya mutlak. Kita tidak bisa eh, membuat akan menjadi sama, yang berbeda loh ya, yang berbeda. Seperti tadi saya jelaskan ada suku, ras, agama, seni budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ayo kita jujur. Dengan jujur itu orang ini kaitan dengan kepawongan ya. Jadi kita jujur, itu akan menciptakan keharmonisan. Kan tidak ada orang yang mau dibohongin, nggak ada orang yang mau di bahasa Jawanya dibucui. Kita harus jujur. Jujur dengan orang lain, terutama jujur dengan diri sendiri. Kalau memang salah, ayo katakan salah. Termasuk kalau diri kita salah, ayo juga kita akui salah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ayo kita senyum. Ayo kita saling menyapa, ayo kita saling mengucapkan salam. Ini akan menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk menciptakan harmonis tadi, yaitu B, bersyukur, kemudian P, pahami perbedaan, kemudian J, ayo kita jujur dalam kehidupan kita sosial kita, kemudian ayo S, kita senyum, sapa, dan salam. Jadi apa yang dibutuhkan adalah BPJS Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu harus punya BPJS di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Bukan BPJS dalam konteks yang ada di pemerintah ya. Ayo kita senantiasa bersyukur. Ayo kita pahami perbedaan. Ayo kita jujur. Ayo kita senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya Bapak Ibu. Nanti dibawa ke rumah sakit nanti. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, sebenarnya konteks semua itu adalah bagaimana kita dapat mengendalikan sifat angkara murka di dalam diri kita. Kalau dalam Kidung Kolosebo, tentu Bapak Ibu sudah hafal ya. Saya coba kidungkan ya. Rumekso ingsun laku nistongo yawara kelawan mekak hawa kang dhuwur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pusing jaman. Jadi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, sifat angkara murka ini harus kita kendalikan dalam diri kita. Sekalipun setan gentayangan, artinya lingkungan kita itu banyak godaan sekali. Tapi ketika kita sudah dapat mengendalikan hawa nafsu dan angkara murka, di sanalah kita dapat merasakan kedamaian itu. Bapak. Kemudian di bait kedua, Bapak Ibu, hameteg ingsun nyirep geni wisa murka maperhara daning ponco saben ules sing netra lindembaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Jadi kita harus sekuat tenaga Bapak Ibu untuk mengendalikan sifat angkara murka itu yang dilandasi oleh apa? Rasa cinta kasih, rasa welas asih. Itu merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa kepada kita semua. Sifat ulas asih itu ada di dalam diri kita. Jiwanggo kalbu samudra pepuntuning laku tumuju dateng Gusti sat kang amur bodu madi manunggaling kawula Gusti
Gletek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Sifat itu sesungguhnya bertahta di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Dia sebagai pemandu untuk menuju kita kepada bersatu kepada Yang Maha Kuasa. Kita bisa merasakan kedamaian ketika apa? Kita dapat mengendalikan segala sifat-sifat angkara murka di dalam diri kita, ya Bapak Ibu. Itu Kidung Kolosebo yang syarat dengan pesan moral, Bapak Ibu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Ini foto keluarga besar saya, keluarga dari ada yang Muslim, ada yang Kristen. Jadi nenek istri saya ya. Jadi kita macam-macam. Akhirnya Bapak Ibu pada akhirnya Om samani wa akutih samano hredayani wa samanam astuwo mano yatowah susahasati. Om ano badrah kretayantu wiswatah. Oh Tuhan yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan. Kita semua ingin hidup ini adalah damai, sama dalam hati, penuh dengan cinta kasih, bersatu dalam pikiran, kita dapat mengendalikan ego kita hingga kita dapat hidup bersama dalam keadaan damai, sejahtera, dan bahagia. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witek Tong Tien, Namo Buddhayo, Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host kita. Silakan Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gede, paparannya luar biasa. Betul sekali kita sebagai manusia sejatinya harus hidup harmonis dengan sesama karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi penanggap. Penanggap yang pertama dari tokoh agama Konghucu. Wense Jinarto, kepada beliau dipersilahkan untuk menanggapi atas paparan yang telah disampaikan Bapak Gede. Selamat malam. Selamat malam, Oke, silahkan Bapak Dewi. untuk menanggapi. Terima kasih. Salam semua kita saudara. Salam saudara. Terima kasih Pak Gede pemaparannya. Terima kasih. Sangat menarik. Pak Jun, terima kasih. Memang kalau kita lihat intinya sih hampir-hampir sama, hanya beda kalau kita bilang beda penyebutan ya. Kalau Yeah. Yeah. di agama kita yang saya anut Konghucu juga ada 3 konsep itu. Tuhan, bumi, dan manusia. Memang kita secara keagamaan sih harus semuanya berjalan seimbang. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama kita, dan juga dengan bumi yang kita pijak. Yeah. Yeah. Saya suka yang tadi BPJS-nya Pak. Mengingatkan kita, Yeah. memang gampang-gampang diingat kalau. Tapi B-nya saya lupa itu apa tadi. Bersyukur. Bersyukur. Yeah, bersyukur. Ya, sama yang seperti saya alami. Yeah. Nah, ini hidup di desa Pak Gede, bukan di Okay, kota. Tanpa terasa, tanpa tersadari bahwa kalau kita hidup bermasyarakat, memang harus bisa bersyukur, bisa bertegur sapa, saling dipercaya, dan itu kami sekeluarga jalani di desa ini. Kami yang hidup di mayoritas petani di desa kami ini, walaupun tidak jauh dari kota, hanya sekitar 6-7 kilo, tapi mayoritas dari tetangga kami, lingkungan kami adalah petani.
dan mungkin buruh. Dan bersyukur kami sekeluarga dapat bisa bersosialisasi, bergaul, berinteraksi dengan mereka, sehingga kedatangan kami waktu pindah, waktu kami boyong rumah ke desa ini juga disambut baik. Sambut. Ya, disambut baik dengan mereka, dan akhirnya juga saya juga diberi mandat sama teman-teman di lingkungan untuk menjadi seorang sekretaris dan bendahara gede. RT. Iya, bukan RT, Pak, di bawahnya, Ya. Pak, yang ngurusi lingkungan, Nggih, nggih. bantu-bantu keuangan dan administrasi. Nggih. Dan itu kami jalani, dan tanpa terasa kami bisa bersosialisasi dan bergabung dengan mereka selama kurang lebih mungkin 23 tahun, ya. 20-23 Lama tahun, ya. sekali. Sejak anak kami yang terakhir lahir, saya pindah di sini. Dan Oh, puji syukur, Sitian Saan, terima kasih atas perhatian semuanya, melindungi, dan walaupun mungkin cerita Pak Gede, rumah kalau tidak dikunci, saya juga kadang-kadang lupa kunci pagar, kunci rumah. Dan itu nyata, memang benar, tidak ada barang yang hilang. iya. Karena Ya, harmoni jaga. dengan tetangga ya. Ya, betul. Dan sama seperti kita yang berkumpul di Zoom ini, saya Nggih. rasa kita semua mendapat sepemikiran bahwa Zoom ini kita semua berharap bisa mengakrabkan kita semua. Nggih. Itu aja Pak Gede, Nggih. Dewi, tanggapan dari kami. Terima kasih, salam semua saudara. Salam semua. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Untuk tanggapan selanjutnya dari tokoh penghayat kepercayaan, KRT Dr. Raden Oto Bambang Wahyudi Dwijodipuro. Apakah sampun bergabung? Baik, terima kasih. Suara saya Oke, bisa didengar. sampun. Aku apal mbek suarai. Mesti yo gak ketok wonge. Oke, dipersilahkan untuk Masuk kakek tok menanggapi. saiki. Gak ketok peteng. Gelap. Ah, Nah, sampun. Nah, ketok toh. Oke. Yes. Suwe rek gak ketok rek. Iya. Saya yang pertama baik saya sampaikan salam semua saudara. Salam Pancasila. Rahayu, rahayu. Baik, saya salut ini dengan Pak Gede ini. Ternyata Kidung sangat mahir sekali melantunkan Kidung Kolosebo. Nah, ini yang tidak semua orang bisa. Iku sinaune seminggu loh Pak Oto. Nggak turu, belani nggak turu. Belani nggak turu ya. Baik. Jadi kalau kita melihat tadi apa yang diuraikan oleh Pak Gede, Trihita Karana, memang yang terdiri dari unsur parahyangan, pawongan, dan pamelehan. Palemahan. Nah, kalau kita pamalehan ya. Palemahan. Lemah tanah. Palemahan, ya. Ya. Bukan dilemahkan ya. Kemudian di awal disebutkan bahwa ada sesuatu hal yang bersifat absolut yang tidak bisa kita hindari. Apa itu? Siang, misalnya siang dan malam. Laki-laki dan perempuan. Meskipun di tengah-tengah masih ada yang disebut dengan banci itu. Nah ini. Tapi saya tidak tahu mengapa banci itu kok tidak disebutkan. Padahal banci itu ada yang asli. Bukan banci buatan. Ini. Kemudian yang kedua, kematian. Betul Pak Gede ya? Betul. Kalau saya tidak. Kemudian yang ketiga adalah perubahan.
Dan yang keempat adalah perbedaan. Betul, 4 ini ya yang diuraikan oleh Pak Gede pada awal pembukaan. Ya, Kalau lima. kalau kita melihat dari perspektif ya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kita tidak akan bisa melepaskan dari apa yang disebut dengan jagat alit dan jagat gede. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Dan rata-rata semuanya berjumlah 7. Di dalam jagat alit kita juga ada 7 unsur. Kulit, daging, sumsum, tulang, dan sebagainya. Semuanya kalau kita lihat darah, semuanya ada 7. Nah, itu di dalam jagat alit. Jagat gedenya apa? Jagat gedenya adalah alam semesta ini. Nah, dalam alam semesta. Termasuk juga dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dan semuanya itu ada di dalam diri manusia. Contoh, huruf kalimat pertama, huruf Jawa, sama dengan di Bali, Hono Coroko. Ya, kalau di Bali Hana Caraka. Ya. Hana Caraka. Kalau Jawa, Hono Coroko. Ada utusan. Siapa yang menjadi utusan? Apakah utusan itu nabi semata atau siapa? Nah, kita melihat bahwa di dalam bagaimana terjadinya sebuah manusia atau seorang manusia, mulai dari yang disebut dengan Nurbuat, ya, jadi mulai dari sari-sari sang ayah, ibu, dan mendapatkan sinar-sinar Tuhan. Lahirlah seorang manusia. Nah, sehingga manusia itu sendiri juga menjadi salah satu utusan dari Tuhan. Di mana manusia karena mendapatkan sinar dari Tuhan, maka dia harus bisa memanifestasikan dirinya dengan sesuai dengan sifat-sifat ketuhanannya. Ini di dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat lagi, jagat alit dan jagat ageng, kemudian kita melihat mengenai perubahan di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada yang disebut dengan cokro manggilingan. Apa cokro manggilingan? Itu juga di Bali juga ada, ya di Bali juga ada. Bahwa semua kejadian ini tidak akan tetap begini. Semua akan terjadi satu perubahan. Di dalam kembali kepada diri kita sendiri juga ada satu perubahan. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, tua, sampai dengan kematian. Apa itu tujuannya? Adalah semuanya akan berkisar kepada yang disebut dengan sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dan kita akan kemana? Untuk itulah kita perlu menyiapkan bahan-bahan apa yang dapat kita bawa sebelum kita manunggal dengan Tuhan. Kalau di Bali disebut dengan moksa. Ya. Jadi, nah, ini apa yang perlu kita bawa? Adalah bekal yang disebut dengan dharma. Nah, dari dharma inilah, apa dharma ini? Dharma ini bisa pada sesama, bisa dengan alam, bagaimana kita alam, karena semua yang kita ini hidup juga berasal dari alam. Bayi yang masih dalam kandungan pun juga memakan dari apa yang berasal dari alam. Ini. Nah, untuk itu seorang bayi semuanya dijaga. Yang disebut dengan dulur papat, lima pancer. Kalau di Bali disebut dengan kandapat. Ini mungkin kalau saya salah tolong dibetulkan Pak Gede ya, kandapat. Ya, betul kandapat. Nah,
Sinyalnya Saya punya Pak Ul. bukunya itu, yang saya mendapatkan pendapat. Ternyata menarik, sama dengan di Jawa. Sama dengan di Jawa. Nah, sehingga kalau kita bisa berdamai, ada satu harmoni antara manusia dengan alam, maka yang akan terjadi adalah kita akan menyatu yang disebut dengan manunggaling kawulolan Gusti. Bukan kita menjadi Tuhan, tapi kita akan bersama-sama di tempat sama-sama dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu sebagai satu kesimpulan bahwa manusia hidup itu harus ada satu keselarasan. Keserasian yang disebut dengan manusia yang selaras, serasi, dan seimbang. Apa itu? Adalah manusia yang open mind, pikirannya, open mouth, mulut, dan open heart, hati. Antara ketiga ini harus sama. Antara pikiran, hati, dan ucapan itu harus sama. Karena setiap ucapan secara menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebuah sabda, sebuah doa. Oleh karenanya, marilah kita di dalam menjalin satu harmoni, maka kita harus menjaga ucapan-ucapan kita, berbuat jujur, tidak menyakiti orang lain. Jadi istilahnya itu, ayo gawe guyune lian, ayo gawe senenge lian. Ini menurut bahasa Jawane Pak Gede, sudah mahir dalam bahasa Jawa. Kalau saya bisanya bahasa Bali itu hanya sing melali. Gitu. Nah, itu kemana melali? Ya kemanakah? Itu karena saya baru saja dari Bali juga, Pak Gede mengantarkan cucu saya ini ke Denpasar untuk kuliah di sana di Bali. Oh ya. Saya kira itu beberapa hal, Pak Gede. Okay. Terima kasih kepada Pak Gede dan kepada host ini, kepada moderator ini ya, kepada moderator yang telah membawakan acara ini dengan begitu luar biasanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Semua saudara, baik, benar sekali jika kita bisa harmoni dengan alam, maka kita akan bisa menyatu manunggaling kaula Gusti. Untuk penanggap selanjutnya dari tokoh agama Islam, Buya As-Sofa. Apakah Buya Samput hadir? Selamat malam, Assalamualaikum Buya. Kepada Buya dipersilahkan untuk menanggap pemaparan materi dari malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wati Tongten, Rahayu, salam semua saudara. Terima kasih Pak Gede Suwardana yang telah memaparkan materi yang sangat penting bagi kita semua, ya, yaitu harmoni dengan alam, menyatu tanpa ego atau tanpa memperturutkan kehendak diri pribadi. Ini adalah kearifan tingkat tinggi, di mana setiap insan harus menyadari bahwa al-khalqu iyalullah, makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah. Yang terbaik di hadapan Allah adalah yang paling rendah hati dan bijaksana, atau yang paling harmoni dengan alam.
sebelum harmoni dengan alam, kita dituntut untuk harmoni dengan diri pribadi kita, dalam diri kita. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Pak Oto tadi, bahwa kita adalah jagat alit, semesta kecil, maka keserasian, keharmonisan antar komponen yang ada di jagat alit kita haruslah harmoni terlebih dahulu. Kemudian harmoni dengan sesama insan. Mengedepankan perasaan insan sama. Ingin cinta dan dicinta. Ingin menghormati, juga ingin dihormati. Ingin berbagi rasa, karena memang satu sama lain makhluk ini saling membutuhkan. Harus saling kerjasama, saling tolong menolong, bahu-membahu, dan seterusnya, sehingga menjadi kesatuan yang utuh, yang kuat, kokoh, bersama-sama menuju kedamaian dunia yang diimpikan setiap manusia dimanapun dia berada. Saya salut sama Pak Gede soal tadi itu, hidungnya tadi itu. Kebetulan saya juga Ya, suka hidung-hidung. di kidung kan Iya. Buya. Terima kasih Pak Gede. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang durangkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman. Hametek ingsun nyirep geni wisa murka meperhardaning panca saben ule sing netra. Linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Jiwangga kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti zat kang amurba dumadi manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Matur sembah nuwun Buya, tambah suaranya lebih enak malah. Sumebyaring sukma maju sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna. Sengkala tidak moksa kala pendunyata sirna tiasing rasa mardika mugia den setia pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga. Bejo mulya waskita Digdaya balaksana biar manjing sigra ampuh sepuh wutuh tan kena iso panelu gagah bunga sumringah dadaring wayah-wayah
Satriya Satya tata Tata sembodo Sembodo Wiratama Tomo katon Katon sewu Sewu kartika Kartika kataman wahyu Wahyu kala Kolo seba Sebo memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara kanda arum suhrab dupa kumalung tinulah niat ingsun hangidung sabda kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresna tandha luhing netra rasa rasa-rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang palilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata tali sandika bawana prasida sidikara ing sasana asmara laya Sri Narendra Kala Seba Winisuda ing gegana datan ing sir sewu warsa. Sembah nuwun Buya, jadi lengkap. Kidung ini biasa kita kidungkan bersama-sama dengan jamaah Nggih ta. kajian Rebuan Agung kita, apa Gede? Nggih. Ya, sering kita kupas, kita maknai secara luas kata per kata yang syarat makna. Nggih, Bu ya. Bahwa kita harus melawan, kita harus terus berperang melawan ego kita, diri rendah kita, melawan malas, melas, dan sifat-sifat yang negatif yang ada pada diri agar kita menjadi insan, harapannya insan paripurna yang rendah hati, berakhlak mulia, dan bijaksana, bijaksini juga. Mudah-mudahan pertemuan setiap Senin yang kita adakan di Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan dengan jargon salam semua saudara ini menjadikan alat perekat kita semua antar tokoh agama di Jawa Timur khususnya Nusantara pada umumnya untuk saling menghormati, saling toleransi, saling memberi atau mengisi, dan bersama-sama kita wujudkan cita-cita bangsa kita menuju Indonesia damai, Indonesia yang berdaulat, yang benar-benar merdeka, tidak hanya dari penjajahan bangsa asing, tapi juga dari penjajahan nafsu, angkara, penjajahan kebodohan, dan penjajahan prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan kebenaran yang telah digariskan oleh tokoh pendahulu kita, yaitu yang tertuang dalam Pancasila yang menjadi perekat semua agama yang diakui di negara kita tercinta ini. Saya rasa masih banyak
para tokoh yang akan mengomentari atau menambahkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Gede. Dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara. Terima Terima kasih, Bu, kasih ya. Bu ya, kidungannya luar biasa mantap sekali. Untuk penanggap selanjutnya dari tokoh agama Buddha, Bapak Guntono SAG MPDB selaku penyuluh agama Buddha Kabupaten Sidoarjo. Apakah sampun bisa untuk menanggapi? Bisa Mbak, sudah nyambung. Siap, dipersilahkan Bapak untuk menanggapi. Baik, selamat malam semuanya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Gede atas paparan materinya tentang Paharyangan, terus Pawongan, dan Palemahan. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan mengenai filosofi Trihita Karana yang sangat luhur ini. Meskipun Trihita Karana berakar kuat dalam ajaran agama Hindu, saya melihat adanya keselarasan mendalam dengan prinsip-prinsip Buddhisme dalam upaya membangun harmoni di tengah keragaman. Pahrayangan, Pak Gede tadi mengartikan sebagai hubungan harmoni dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa, Bapak ya. Dalam Buddhisme, aspek parahyangan dapat dipahami sebagai hubungan harmoni dengan kebenaran universal. Dalam hal ini adalah Dhamma dan pengembangan kualitas spiritual dalam diri. Ini terwujud melalui penghormatan kepada Triratna, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, menghormati Buddha adalah menghormati potensi pencerahan yang ada di dalam diri setiap makhluk. Sedangkan Dhamma atau ajaran Sang Buddha adalah hukum kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Ini adalah panduan etika, meditasi, dan kebijaksanaan yang jika dipraktekkan akan membawa pada pembebasan dari penderitaan. Mengikuti Dhamma adalah wujud dari berhubungan harmoni dengan kebenaran tertinggi atau hukum alam semesta. Sedangkan Sangha adalah komunitas para praktisi Dhamma yang telah mencapai tingkat realisasi tertentu atau yang sedang berjuang di jalan pencerahan. Sangha adalah contoh dan dukungan spiritual. Sedangkan pengembangan sila atau moralitas, samadhi, dan panya atau kebijaksanaan ini adalah 3 pilar utama praktek Buddhis yang mengarah pada pencerahan atau penerangan sempurna. Menjaga sila atau kemoralan dalam ucapan, tindakan, dan mata pencaharian ini menciptakan kedamaian batin dan mencegah tindakan yang merugikan. Sedangkan samadhi atau meditasi adalah melatih pikiran agar tenang dan fokus. Melalui meditasi yang penting untuk melihat realitas dengan sangat jelas. Sedangkan panya atau kebijaksanaan adalah mengembangkan kebijaksanaan itu sendiri untuk memahami 4 kebenaran mulia atau 3 corak umum keberadaan atau kebenaran bahwa hidup ini adalah tidak kekal, tanpa inti, dan adanya penderitaan. Kebijaksanaan ini membantu melepaskan kita dari kemelekatan dan pandangan sempit yang sering menjadi akar konflik. Jadi dalam Buddhisme, Parahyangan adalah tentang transformasi batin dan pengembangan kualitas spiritual internal yang membawa kebahagiaan sejati dan kedamaian yang pada gilirannya memancar ke lingkungan sekitar, Pak. Yang pada akhirnya jika dijalankan dengan baik dan benar, sila, samadhi, dan panya itu, kita akan memperoleh atau mencapai nibbana, yaitu menyatu dengan, kalau di agama lain mungkin menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pak, di mana kita bebas dari penderitaan, padamnya segala bentuk penderitaan. Nah, sedangkan pawongan adalah hubungan harmoni dengan sesama manusia. Aspek pawongan sangat sentral dalam ajaran Buddhis. Harmoni antar sesama adalah fondasi masyarakat yang damai. Ini dapat diwujudkan melalui, kalau di dalam agama kami, adalah 4 kediaman luhur atau Brahma Wihara. Yang pertama adalah cinta kasih yang universal. Mengembangkan keinginan agar semua makhluk berbahagia, tanpa memandang perbedaan apapun, agama, suku, ras,
Ini adalah dasar toleransi dan penerimaan. Yang kedua adalah karuna atau welas asih, mengembangkan keinginan agar semua makhluk bebas dari penderitaan. Ini mendorong empati dan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian ada mudita, simpati atau kegembiraan atas kebahagiaan orang lain, berbahagia atas keberhasilan dan kebahagiaan orang lain tanpa rasa iri hati. Kemudian yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin, ketidakberpihakan, kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas dalam menghadapi suka dan duka atau penderitaan maupun kesusahan orang lain, serta dalam berinteraksi dengan berbagai jenis orang, menghindari bias dan prasangka buruk. Di dalam Buddhis ada juga jalan mulia berunsur 8. Ada ucapan benar, berbicara jujur, lembut, bermanfaat, dan tidak memecah belah, menghindari gosip, fitnah, dan kata-kata kasar. Ini adalah sebagai fondasi atau dasar untuk menjalin hubungan yang harmoni dengan sesama manusia. Kemudian tindakan benar, melakukan tindakan yang tidak merugikan orang lain seperti tidak membunuh atau mencuri, merampok milik orang lain atau barang yang tidak diberikan, kita tidak perlu mengambilnya atau mencurinya. Kemudian ada mata pencarian benar, yaitu mencari nafkah dengan cara yang etis dan tidak merugikan makhluk lain atau masyarakat. Nah, kemudian ada prinsip non-kekerasan atau ahimsa, menghindari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap semua makhluk. Sang Buddha sendiri menolak sistem atau Sang Buddha menolak segala bentuk ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bijaksana. Nah, melalui praktek-praktek ini seorang Buddhis berupaya membangun hubungan yang tulus, penuh kasih, dan saling menghargai dengan sesama manusia, menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, meskipun ada keberagaman. Sedangkan yang ketiga adalah palemahan atau hubungan harmoni dengan alam. Meskipun Buddhisme berfokus pada pembebasan dari penderitaan batin, ajaran ini sering secara inheren menganjurkan hubungan yang hormat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketergantungan atau timbal balik dalam hal ini ada hukum yaitu pacceka samuppada. Ajaran ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait dan saling bergantung atau terhubung, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Merusak satu bagian berarti merusak keseluruhan, termasuk diri sendiri. Nah, kemudian ada rasa hormat terhadap kehidupan. Nah, prinsip-prinsip non-kekerasan berlaku untuk semua makhluk hidup. Ini mendorong sikap belas kasih dan kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan serta kelestarian ekosistem. Banyak teks Buddhis menekankan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Kemudian kita perlu juga untuk hidup sederhana dan pengurangan terhadap nafsu keinginan. Ajaran tentang kepuasan dan pengurangan keinginan yang tidak terbatas secara tidak langsung mendukung gaya hidup yang tidak berlebihan dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Kemudian kesadaran dan tanggung jawab. Meditasi dan pengembangan kesadaran atau mindfulness membantu seseorang menjadi lebih peka terhadap dampak tindakannya terhadap lingkungan. Mungkin hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas pemaparannya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam semuanya saudara. Terima kasih Pak Buntung. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Benar sekali dalam kehidupan ini harus harmonis dengan sesama, tidak saling menyakiti, tidak saling membenci, dan harus hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab yang sudah ada di kolom chat. Yang dari Kristen, Protestan tidak ada. Tidak ada info Bapak dari Mbak Ulan. Ya, tidak ada perwakilan Pak. Mohon maaf. Okay. Langsung saja masuk ke sesi tanya jawab nih Mbak Ulan. Iya, monggo. Oke. Untuk pertanyaan dari Ibu Vera Estoning Sinatri, beliau bertanya, apakah mungkin harmoni sejati dapat terwujud tanpa kesadaran spiritual sebagaimana ditekankan dalam Trigita Karana?
kepada Bapak Gede untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Oke, terima kasih Bu Vera S. Tuning Sinatri. Oke. Jadi ya tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu kan kesadaran yang paling tinggi sebenarnya. Kalau dalam agama kita ada 3 tingkat kesadaran ya. Kesadaran fisik atau kesadaran raga. Kita sadar dengan tubuh kita, apa yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Siapa sesungguhnya tubuh kita ini? Apa sesungguhnya unsur dari tubuh kita ini, sehingga kita akan menjaga tubuh ini secara fisik. Jadi dia masih ini tingkat kesadaran yang paling rendah ya. Dia hanya memikirkan tubuh fisik saja. Kemudian yang kedua kesadaran jiwa, kesadaran roh atau kesadaran Atman. Dia menyadari di samping tubuh ini ada sang roh, ada sang jiwa yang membuat tubuh ini bisa beraktivitas, bisa bergerak dan lain sebagainya. Ini juga apa yang dibutuhkan oleh tubuh jiwa, oleh jiwa ini, dia sudah naik lagi ke tingkatan lagi. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran Brahman atau kesadaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesadaran. Jadi sekali lagi, kehidupan yang harmonis itu tidak akan dapat terwujud ketika kita tidak ada kesadaran tanpa kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual kan kesadaran kalau saya mencermati dari kosakata spirit atau semangat adalah artinya keinginan untuk menciptakan keharmonisan dari kita itu harus memiliki kesadaran spiritual itu, kesadaran dalam bukan kesadaran spiritual, bukan kesadaran agama tertentu loh ya. Kesadaran spiritual dan kesadaran terhadap hakikat dari keberadaan dari kehidupan ini. Apa sih sesungguhnya hakikat dari kehidupan kita dari berangkat dari kesadaran fisik, kesadaran raga, kesadaran atman, kesadaran jiwa, kemudian kesadaran Tuhan. Nah, ketika sudah menyampai pada kesadaran Tuhan, di sanalah dia akan dapat menciptakan keharmonisan yang memang sungguh-sungguh keharmonisan yang ada di dalam diri. Tapi memang sulit ya Bu Vera. Saya yakin sulit secara individu. Ini membutuhkan satu proses yang panjang. Bagaimana kesadaran spiritual itu muncul tidak ujug-ujug, tidak seketika datang melalui suatu proses. Tentu mulai suatu dinamika juga naik dan turun. Tentu melalui suatu pengekangan diri yang banyak seperti dalam Kidung Kolosebo tadi. Bagaimana kita harus mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan bukan hanya sekedar makan, sekedar nafsu seks, bukan. Ingin dihargai, ingin selalu nomor satu, ingin selalu menang, dan lain sebagainya. Keinginan itu juga kan jauh, itu justru yang menutupi kesadaran-kesadaran spiritual kita. Nah, kesadaran spiritual ini sekali lagi lahir dari proses yang sangat panjang ya Bu ya. Jadi harus masing-masing dari kita semua ini memiliki kesadaran spiritual itu. Kalau dalam agama kita salah satunya adalah ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dulu. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui salah satunya ya melalui persembahyangan, salah satunya kemudian melalui meditasi atau berjapa atau melalui tapa berata pengendalian diri dan lain sebagainya. Banyak jalan, banyak cara untuk dapat menemukan atau mencapai pada kesadaran spiritual tadi. Jadi ya kita bangun kesadaran spiritual itu dengan membangun kehidupan yang harmonis. Dari sana kalau kita tidak harmonis, kita tentu tidak akan memiliki kesadaran itu. Jadi harus harmonis dengan diri kita sendiri, harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam semesta ya. Ya mungkin segitu ya Bu Vera. Jadi kesadaran spiritual itu memang itu yang menjadi pondasi ya, harus dapat mencapai harmoni yang sejati. Harmoni yang sejati itu sebenarnya hanya di dalam diri kita ya. Kita bisa menerima segala bentuk perbedaan, tidak saja perbedaan dalam secara fisik, perbedaan dari harapan kita. Jadi kita mengharapkan akan dapat A, ternyata yang muncul B. Itu kan perbedaan. Kita bisa menerima itu.
itu sudah mencapai pada kesadaran spiritual. Kita bisa menerima itu. Tidak saja perbedaan dengan orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita ketemu misalnya dalam satu acara, oh kita ingin disambut, ternyata di sana tidak disambut. Oke, kita tetap happy, kita tetap bahagia. Kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang eh, membuat kita akan tidak bahagia di tempat itu. Enggak, kita bisa menerima itu. Seperti tadi saya katakan, saya ingin mendapatkan seperti ini, ternyata yang muncul berbeda. Kita juga harus bisa menerima, itu juga bentuk perbedaan. Perbedaan itu juga harus kita sadari. Itu tahapan-tahapan dalam meningkatkan spiritual. Jadi kalau teman Buddha itu kan mengatakan tadi ada apa namanya Widi, Dhamma dan Sangha tadi. Jadi bagaimana tingkat-tingkatan itu juga merupakan suatu eh, apa namanya suatu langkah kita untuk menuju kepada tahapan harmoni yang sejati. Ya, harus memiliki kesadaran spiritual memang ya. Ya begitu mungkin Bu Vera, semoga berkenan. Dewi saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gede. Bu Vera, apakah sudah sampun? Mungkin orangnya sudah tidak ada di sini. Baik, untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, bisa langsung disampaikan saja, karena waktunya kurang sedikit. Jika tidak ada yang bertanya, langsung saja di closing statement Bapak pada pertemuan malam hari ini. Sepertinya di kolom chat juga tidak ada yang bertanya lagi. Oh, udah deh Bu Bu Vera, Saya pun terima kasih. dijawab. Terima kasih Pak Oke, Gede. semoga berkenan. Oke, kalau ndak ada Mbak Wulan lalu Ya ditutup Pak, ditutup ya, di closing statement ya. ya monggo bisa Oke. langsung closing statement Pak. Oke, Bapak Ibu yang hadir di acara Zoom Jagongan IMP pada malam hari ini, saya sedikit flashback ke belakang ya. Jadi IMP ini saya lupa terbentuknya kapan ya, termasuk saya karena penggagas dari awal dengan Buya tadi, dengan Mbak Wulan juga. Tahun 2018 Pak. 2018 sebelum Iya. COVID ya. Iya, sebelum COVID. Makanya Jadi kita online ini karena adanya COVID Pak. iya, dulu awal-awal kan kita sering Iya, offline. Offline malah awal-awal lebih kita seru ya. offline. Ingat syuting pertama kali kita sampai pagi jam Sampai 2 pagi itu Pak. jam 3, jam 4. Saya Iya, nganter itu prop perjuangan semua perjuangan. banyak Jadi waktu itu Pak. Iya. ya, jadi kita berharap Bapak Ibu segala sesuatu perbedaan yang ada di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, ayo kita pahami bahwa itulah eh, ritme atau gambaran kehidupan kita. Jadi jangan kita membuat semuanya harus sama, jangan juga kita membiarkan sesuatu yang berbeda itu akan menghancurkan. Jadi perbedaan itu akan tetap ada, perubahan itu tetap ada. Ayo kita sikapi dengan sikap yang dewasa, ayo tumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Sekali lagi, ayo kita bangun kesadaran itu dari dalam diri kita. Ayo kita bangun rasa empati kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Ayo kita senantiasa berpikir yang baik, kemudian berkata yang baik, kemudian berbuat yang baik. Baik saja tidak cukup, tentu menghasilkan yang benar. Jadi baik dan benar dasarnya harus itulah yang akan membawa kita merasakan kedamaian di tengah keberagaman ini. Mari kita harmoniskan diri kita harmoniskan diri dengan Tuhan, kita harmoniskan dengan sesama yang ada di sekitar kita, kita harmoniskan alam semesta yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa merubah, sekali lagi, siapapun atau kita tidak akan bisa merubah apa yang terjadi di luar kita. Tetapi kita bisa merubah mindset, pandangan, dan hati kita agar kita senantiasa merasa damai dengan siapapun dalam keadaan apapun. Demikian Dewi, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi pada malam hari ini. Langsung saja saya berikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan dalam konteks keberagaman penerapan Trihita Karana menjadi kunci untuk menciptakan keharmonisan sosial dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar umat beragama, menjaga kelestarian lingkungan, dan mempererat hubungan spiritual dengan Tuhan, masyarakat, dapat hidup secara selaras tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai ajaran Trihita Karana sangat relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini guna membentuk masyarakat yang damai, beradab, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi hari ini, saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Dewi Anjani yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Gede Putuswardana yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua, membawakan materi yang sangat penting untuk mengajarkan nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah memberikan tanggapan. Ada dari penghayat, Konghucu, dan juga dari Islam dan dari Buddha. Kepada seluruh peserta juga disampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absensinya untuk penerbitan e-sertifikat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Gede, bahwa kita tidak bisa mengubah luar diri kita, tetapi kita bisa mengubah di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Izinkan saya berbantu untuk menutup acara ini. Jalan-jalan ke Pulau Dewata, menikmati seni dan budaya. Dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta, harmoni tercipta walau berbeda. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda, dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Sampai jumpa. Semoga kita bisa berjumpa offline lagi ya Pak. Siap. Ada kesempatan lagi. Terima kasih Pak Jun. Ya. Terima kasih Pak Bayangkara, Pak Bagus. Pak Bayangkara, Pak Puturaka juga hadir ini. Ya, Pak Puturaka dan ini beliau. Ya, kayaknya tokoh-tokoh Hindu hadir semua ini Pak. Diundang sama Dewi tuh, diundang sama Dewi. Iya. Ini Pak Bagus Bayangkara nih juga nih. Iya, mantap. Ini Bu Yekti. Salut saya dengan tokoh-tokoh Hindu juga ini. Selalu meramaikan dan mensiarkan ini toleransi dan juga ini bersama IMP. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu.